Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, khususnya pecinta kopi dimanapun kalian berada. Kali ini bertemu lagi dengan saya, Bella, di podcast Ngopi Cangkir. Nah, podcast Ngopi Cangkir adalah kepanjangan dari podcast Ngobrol Pintar, Berbincang, dan Berpikir. Kalian tahu nggak sih podcast ini tuh nyeritain tentang apa? Podcast ini menceritakan tentang siswa-siswi berbakat MTSN 1 Kota Blitar. Oke, pada episode kali ini aku akan mengundang sebuah bintang tamu yang spesial. Kenapa sih kok spesial? Karena bintang tamu ini adalah siswa MTSN 1 Kota Blitar yang menjadi penari profesional loh. Nah, mau tahu nih siapa orangnya? Langsung aja kita undang. Arsi. Halo. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Perkenalkan ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Arsi Bisono dari Blitar. Otomatisnya. Oke. Arsi, di sini aku izin tanya-tanya sama kamu. Dengar-dengar nih ya dari teman-teman lingkungan sekolah ini, Arsi adalah seorang penari profesional yang sudah terjun di bidang ini sejak lama ya nggak sih? Lama sekali. Ya. Oke. Kalau boleh tahu nih, sejak kapan sih kamu terjun di bidang tari ini? Nah, izin cerita ya. Iya, cerita aja ke kamera. Ya. Aku dari kelas sebelum sekolah. Oh my god guys, Arsi sebelum sekolah udah jadi penari. Masih menyukai, baru menari. Oh gitu, jadi ya, kamu menyukainya itu karena apa nih? Kok bisa suka sama bidang tari? Karena sebuah paguyuban jaranan. Pertama itu saya lihat yang namanya BAB ya, kepanjangan dari Wonge Aryo Budoyo. Itu jaranan asli Blitar. Suka, kemudian lihat paguyuban jaranan lainnya diantar dengan orang tua. Oh, jadi ini support orang tua kamu atau keinginan kamu sendiri nih? Dua-duanya, support dan dukungan. Oh gitu. Oke. Kalau dengar-dengar nih kan, kamu ini seorang penari yang profesional nih. Di bidang apa sih? Bidang jaranan, barong, dan nari umum. Oke. Kalau boleh tahu, boleh nggak sih jelasin bidang-bidang tari itu apa maksudnya dan bergerak di mungkin bidangnya apa atau ada karakteristik tersendirinya mungkin ya? Jadi ini cerita gitu ya, cerita tarinya. Jaran itu salah satu tarian udah dari lama sekali. Udah lama sekali ya? Udah lama sekali, dari udah berapa tahun, bahkan puluhan tahun yang lalu. Puluhan tahun yang lalu. Lebih. Berarti menjadi sejarah ya? Iya, sejarah. Jaranan itu dulu itu adalah tumpaan. Kalau nganggap orang Jawa itu ya, tumpaan jaran yang naiki itu manusia. Yang naiki manusia. Ya. Jaran itu berarti apa nih? Jaran itu kuda. Jadi kayak kalau sekarang kan motor, mobil ya. Iya. Jaran itu adalah kendaraan bagi zaman dahulu. Iya. Nah, orang zaman dahulu itu bila ingin berkendara menaiki jaran. Bila sekarang kan ada itu jalan-jalan biasa itu. Iya. Kalau dulu itu lewat hutan. Iya, hutan. Orang zaman dulu lah. Iya, zaman dulu. Lewat hutan. Nah, barong dan celeng itu ada sendiri. Itu adalah salah satu tokoh yang jahat. Jaran, yaitu tadi yang dinaiki manusia itu masuklah ke hutan. Ini cerita sedikit nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa, cerita aja ke Sobat Cangkir. Ya, jaran dan manusia itu masuk ke hutan. Istilah mau pergi kemana, mau pergi ke desa seberang atau yang lain, itu melewati hutan itu. Jadi jalur transportasi utama. Ya, jalur ya. Nah, celeng dan barong itu adalah salah satu tokoh yang jahat. Celeng itu adalah babi hutan. Babi hutan. Nah, barong itu adalah rajanya. Oh, gitu. Berarti mereka berkelahi nih atau gimana? Terjadi perperangan mungkin?
Kalau celeng sama barongannya enggak, itu kayak celeng itu anak buahnya, barong itu rajanya. Oh. Nah, bila si jaranannya itu pas pergi ke hutan, nah ketemulah mereka. Oh, jadi Perangan mereka- di situ terjadi. Oh, berperang lah ya. Iya, benar. Jadi dari cerita Arsy tadi kayaknya dia tuh udah benar-benar paham banget lah ya. Oke. Menurut Arsy yang seorang penari profesional nih ya, pengertian tari menurut Arsy itu apa sih? Pengertian tari itu menurut saya adalah salah satu hobi yang gimana ya, kalau tari itu kan harus ada latihannya Iya. berkali-kali, bila tidak latihan ya begitulah buruk. Iya. Jadi Nah, sia-sia lah. ya, tari itu kalau dari kecil udah punya bakat tari jadi gampang. Kalau narinya dilatih terus bisa jadilah, insya Allah Insya Allah. Jadi penari top ya. Jadi kalau dari kecil udah ada minat itu sebaiknya diasah. ya ya. biasa, jangan dibawa malas aja. Iya, jangan dibawa malas aja atau cuma dianggap sepele mungkin Iya, ya sepele. banyak itu. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi sedikit. Iya, sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Itu tadi kan pengertian tari menurut halayak ramai ya. Kalau pengertian tari menurut Arsy sendiri itu apa sih? Tari itu sebagai apa? Mungkin hobi atau hal yang menyenangkan atau gimana? Bila orang yang menyukai tari itu adalah seni yang begitu indah, Iya, seni yang begitu wow, iya gitulah. sangat Menurut saya. memukau ya Memukau. bagi Ya, Indonesia ini ternyata mempunyai banyak budaya, salah satunya tari itu yang ya. sangat spektakuler dan tidak bisa dianggap sepele lah ya. Nggak bisa dianggap sepele. Oke Arsy, jadi kalau latar belakang kamu itu apa sih sampai sekarang Arsy ini sudah menjadi penari yang profesional? Latar belakang itu dulu itu kecil, yang ini latar belakang itu yang bisa membawa saya. Iya, membawa Arsy sampai sekarang bisa menjadi penari yang profesional. Dulu kecil itu saya latihan itu kan suka dulu ini, suka. Terus orang tua itu tahu, "Wah, ini ada bibit-bibit nari ini." Oh, Nah. jadi orang tua dari dulu emang udah mensupport kamu nih? Sudah Oh, iya. di nenek, orang tua itu udah mensupport. Oh, jadi dari semua lingkungan keluarga itu mensupport kamu? Ya, mensupport. Saya itu juga punya keturunan seni deh kayaknya. Oh, Kalau nggak salah itu buyut saya itu mempunyai alat musik ya, tradisional yang kayak gong, kendang, kenong itu zaman dahulu ya itu lengkap semua, punya satu rumah. oh, berarti Arsy ini adalah titisan-titisan lah ya. Keturunan lah. Keturunan. Ya. Lanjut. Nah, itu saya kecil itu dulu masuk paguyuban yang namanya Tiger Putra Budaya. Itu berkat orang tua juga tuh. Ya, berkat orang tua, kan saya kecil dulu belum tahu apa-apa ya. Oh. Orang tua itu tahu kalau di sekitar rumah saya itu ada paguyuban jaranan, nah terus Umur diikutkan. berapa sih? Kayaknya kamu masih kecil banget ya. Itu kalau nggak salah sebelum TK. Sebelum TK, Sebelum TK? iya. Oh my god. Kalau nggak salah Sebelum TK. TK udah minat loh sama budaya Indonesia berupa tari ini. Itu adalah hal yang sangat spektakuler tentunya. Ya. Nah, terus latihan di situ selama dari sebelum TK sampai kelas 3 SD sebelum COVID Corona. Nah, setelah COVID libur tidak ada tanggapan. Oh, terus apa? Kamu mengisi dengan apa nih saat COVID itu? Dulu itu COVID itu kegiatan itu banyak yang hilang, Iya, banyak yang. sekali. Jadi kegiatan kita menjadi tidak produktif lah ya Iya. teman-teman. Terkurung di rumah hanya bisa belajar dan main HP aja. Iya. Terus berarti kamu nggak latihan nari Nggak. lagi, Enggak. non-stop sama sekali? Selama itu kalau nggak salah COVID itu kelas berapa ya, 2 tahun kalau nggak salah COVID itu ya. Iya, 2 tahunan lah ya. Iya, kurang lebih. Iya. Itu setelah COVID itu ya kelas 5
Kalau itu saya masuk sanggar budaya, sanggar besar Iya. di Blitar yang namanya Sanggar Patrialoka. Oh iya. Gimana nih pengalaman kamu di sana? Pengalamanku di sana itu pertama masuk itu diajarin nari dasarnya, diajarin dasar kembali itu saya udah kaku itu lumayan lah. Karena udah lama vakum karena Ya. corona mungkin ya. Dilatih dulu nari seberapa dikit-dikit ya, itu habis itu langsung agak bisa lah. Nggak kayak orang-orang ini, bukan sombong ya, Iya. nggak kayak orang-orang yang lainnya itu kan latihan dulu berapa Ya, kaku mungkin ya, ya. terlalu kaku ya. Kalau saya kan dari kecil kan udah bisa Iya. nari mendae apa Iya. Posisi-posisi dalam posisinya tari lah. dalam tari udah bisa. Ini nih sobat, hikmah dari memupuk sejak dini ya. Sekarang Arsy ini bisa menjadi penari yang profesional. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke. Terus gimana sih Arsy tanggapan orang tua kamu saat pertama kali nih kamu itu ternyata suka dalam bidang tari? Ya tentu saja ya, itu disupport, pertama tadi diikutkan paguyuban tadi, terus habis vakum sama 2 tahunan kurang lebih diikutkan Sanggar Budaya Patrialoka. Oh, Sanggar jadi besar itu lebih besar daripada yang paguyuban pertama tadi. jadi orang tua di sini sangat mensupport kamu. Support sangat. Jadi ini nih Sobat Cangkir, support orang tua itu sangat penting ya tentunya bagi anak. Kalau orang tua nggak support gimana anaknya mau berkembang kan Iya, nggak benar. bisa lah ya. Iya. Jadi kamu kan udah menjadi penari profesional yang tentunya banyak nih kan pengalamannya ya. Ya. Nah, lika-liku kamu selama di bidang tari itu apa sih? Saya itu pas ingin latihan di Sanggar Ya. Patrialoka itu dapat info kalau Hari Tari Sedunia itu bakal diadakan di Solo. Oh, Hari Tari Sedunia berarti event yang benar-benar gede banget nih ya. Iya gede. Oke. Gimana pengalaman kamu di sana? Pengalamanku itu pas ingin ke sana, ingin ke Solo itu ya, Ya. itu latihan dulu, latihan selama 2 bulan. Itu pas puasa enggak lah. Pas Jadi puasa. yes, bukanya di tempat latihan. Oh, Sebelum buka itu kan latihan dulu ngos-ngosan. aduh pastinya capek banget. Ya capek kan itu lagi puasa jadi Iya, ngelah. puasa jadi haus Haus, banget. ya. Terus pasti banyak lah ya masalahnya di sana. Ya banyak. Nah terus itu latihan hari hanya berangkat ke Solo. Hari hanya berangkat ke Solo, terus gimana nih kamu di situ nari apa dan gimana nih ceritain Ya. ke Sobat Cangkir. Pas di Solo itu ya saya tuh menampilkan salah satu tarian kelompok. Oh, tarian kelompok. Ya yang namanya Susuk Wangan. Apa itu susuk wangan? Itu tarian namanya tarian daerah zaman dulu ya, tarian Oh. zaman dulu. Berarti ini adalah tarian cerita rakyat ya? Ya cerita ya rakyat. Itu tarian Susuk Wangan itu berisi anak laki-laki, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang bapak-bapak itu mencangkul hasil tanam, Iya. hasil padi, buah-buahan atau semacamnya yang hasil pangan Iya. pokok. Oh, makanan pokok ya? Iya, pangan pokok. Dan ibu-ibu itu tadi membantu mengambil Iya. bapak-bapak. Iya. Hasil pangan pokok itu dibantu mengambil oleh ibu yang tadi. Iya. Nah, itu Susuk Wangan itu menceritakan apa ya kalau nganu ya? Apa itu? Kesusahan orang zaman dulu atau gimana nih? Ya, benar. Kesusahan orang zaman dahulu itu mencari pangan pokok. Jadi seumpamanya kalau kita satu lahan padi itu tumbuh semua itu kan kalau kita biasa saja. Nah, kalau orang zaman dahulu itu yang diceritain Susuk Wangan itu sangat gembira. Ya karena Senang. mungkin dulu itu enggak semua lahan itu berkembang dengan baik. Ya. gitu ya. Dulu kan belum ada apa tuh yang namanya yang alat
menanam otomatis itu Iya, loh. nggak ada, semua harus dikerjakan sendiri ya, kerjakan sendiri itu capek banget kalau Iya, kan kalau mengerjakan sendiri terus hasil pangannya itu dimam sendiri itu kan rasanya bahagia banget. iya pasti ada bahagianya tuh berbeda lah Iya, ya. itu satu kampung senang-senang itu. Nah itu lanjut lagi yang di Solo ya. Iya, Yang di Solo itu Hari Tari Sedunia, itu acara event besar tahunan itu. Nah Hari Tari Sedunia itu diadakan di Solo, diundang. Yang diundang itu berbagai kota. berbagai kota. Iya, Jadi ini banyak banget nasional nih. nasional. Iya, berarti kamu ini sudah sangat berbakat dan mempunyai banyak pengalaman lah ya tentu. Alhamdulillah ya. Salah satu orang terpilih lah ya. Iya, Ya. Nah itu kota-kota yang diundang itu setahu saya itu ada berapa ya, 20 lebih kota kalau nggak salah. Jadi banyak banget. banyak banget. Jadi kamu dapat banyak teman baru lah ya tentunya. Iya dapat bincang-bincang di sana. Iya. Banyak. Nah Hari Tari Sedunia itu orang nari itu kalau nganggep itu hari itu full nari. Full nari. Full Full nari itu dalam satu hari 24 jam atau gimana? 24 jam. 24 jam. Ya, tarian 24 di jam. Solo itu kan kota Solo itu kalau orang nari itu anggapannya itu ya tempatnya orang nari itu ya di Solo itu. Iya, karena Solo mempunyai apa ya, kayak Ciri khas tari. khas tari Iya. yang berbeda dan tersendiri tentunya. Di Solo itu tariannya itu ya nggak berhenti-henti selama Hari Tari Sedunia itu ya sampai malam sampai 24 jam. Pokoknya itu harus 24 jam. Baru Non-stop berhenti. tuh tarinya tuh. Ya, itu nggak berhenti-henti. Kenapa? Karena itu tadi diisi orang-orang dari luar kota, dari Blitar, dari Yogyakarta, dari Surabaya, banyak banget. Jadi ini bergiliran gitu Bergiliran. ya. Bergiliran. Ya. Nah, pas saat pagi itu kan saya berangkat jam 12 malam. Jam 12 malam sudah Iya. berangkat. Iya, berangkat. Sampai sana itu jam 6 pagi kalau nggak lah, 6 pagi itu kayaknya nggak istirahat langsung rias. Jadi full satu hari Full itu satu kamu. hari itu saya di Solo. Jadi banyak banget pengorbanan yang udah Arsi lakukan untuk di bidang tari ini. Iya, ya, tentu. capek banget itu kan. Iya, pastinya. Pasti. Oke, jadi selama kamu di bidang tari ini ada nggak sih permasalahan yang kayak waktu belajar kamu terganggu atau waktu istirahat kamu terganggu? Kalau itu saya nggak mempermasalahkan. Saya beranggap belajar itu di sekolah dari jam 6, setengah 7 sampai jam 2. Nah, itu belajar di sekolah. Iya. Pulang istirahat sebentar, latihan jam 3 sampai jam 6. Oh, Habis latihan itu kan capek, malamnya saya buat istirahat. Kalau ada PR, ngerjain PR. oh, jadi itu ya tips and triknya Ya. seorang penari profesional nih sobat. Oke. Jadi Arsi, kamu itu udah pernah ngikutin lomba apa aja sih dan pernah nari di mana aja selain di Solo tadi yang sudah diceritakan? Kalau lomba udah banyak di SMA 1, semasa itu Oh, di Gramedia, event Gramedia di iya. Blitos. iya. Nah itu sama banyak lah lagi-lagi. Sama event nari ya ini nari tahunan. Nari tahunan. Ya, ada salah satu event tahunan yang namanya Peta Blitar. Oh, itu gimana tuh eventnya? Eventnya itu Peta Blitar kayak pasukan peta yang apa namanya pasukan peta 5 pasukan peta yang membebaskan negeri ini dari penjajah Oh, Jepang. Nah itu ada tariannya oh jadi cerita zaman dahulu. zaman dahulu juga. Iya, zaman dahulu. Sobat Cangkir, kalian penasaran nggak sih sama
performance Arsy di panggung itu gimana? Oke, kita lihat videonya. Sambil kita lihat video Arsy ini, bolehlah ya kita ngopi-ngopi dulu. Ya. Ya, bagi teman-teman sobat cangkir dimanapun kalian berada, bolehlah ya sambil ngopi-ngopi santai.
Itu tadi video Arsy selama pentas lah ya. Gimana, bagus kan ya? Pastinya bagus karena Arsy sudah punya banyak jam terbang nih ya. Iya. Iya, alhamdulillahnya Alhamdulillah. pas lah. Iya. Pas kebagi waktu belajar, nari sama Iya. aktivitas yang lainnya. Bisa diimbangi lah Ya, ya. alhamdulillah. Oke, bagi sobat cangkir yang membutuhkan sosok penari lah ya, bisa langsung kontak Arsy aja. Arsy bisa kasih nomor WA atau Instagram. Nomor WA aja ya. Oke, Catat ini. catat ya. 0813 35 67 68 33. Itu Oke. nomor WA saya. Itu nomor WA Arsy. Kalau sobat cangkir mau mengundang lah ya, mengundang Ya, penari, langsung undang aja Arsy. Walaupun Arsy masih duduk di bangku SMP, tapi skillnya nggak kalah loh sama yang di luaran sana. Dari cerita ini, dari podcast ini kita tahu lah ya bahwa Arsy ini menjadi penari profesional bukan karena apa ya, bukan langsung dengan instan. Ya, Ya banyak yang harus dikorbankan, perjuangannya juga pasti banyak banget. Oke, segitu dulu ya podcast kami episode kali ini. Bagi kalian sobat cangkir dimanapun kalian berada, jangan lupa tonton terus podcast kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hanya nilai, tapi